Halo teman-teman, balik lagi dengan Iqmam di sini, dan untuk video kali ini saya mau sedikit menceritakan ke kalian tentang apa sih sebenarnya aktivitas saya ketika sedang berada di depan komputer seperti ini. Oke, jadi perkenalan dulu, nama saya Iqmam, saya adalah seorang desainer interior dan masih dalam tahap belajar juga. Dan sekarang malam ini kurang lebih jam setengah 12 malam, saya sedang mengerjakan sebuah project untuk mendesain sebuah interior ruangan yang tepatnya di ruang living room atau ruang keluarga lah istilahnya, seperti dalam bahasa Indonesianya kita biasa pakai istilah ruang keluarga. Dalam prosesnya, kenapa saya bisa sampai pada tahap seperti ini, sebenarnya ceritanya agak sangat panjang ya, panjang lah, cukup lumayan panjang, karena sebelumnya saya nggak punya basic sama sekali untuk mendesain interior atau ruangan atau apapun itu, yang penting desain dalam sebuah rumah atau sebuah bangunan. Saya nggak punya basic ilmu seperti itu. Saya kuliah di jurusan pendidikan guru gitu teman-teman. Saya kuliah di jurusan pendidikan guru, tapi di zaman sekarang, di zaman era seperti ini, untuk sumber belajar itu banyak sekali. Nggak hanya harus dari sekolah formal. Di internet itu adalah sumber belajar paling banyak ya. Paling banyak itu ada di internet, di Google, di YouTube. Itu silahkan teman-teman bisa eksplorasi, itu banyak banget tutorial, ilmu yang sangat bermanfaat itu bisa diambil di situ. Salah satu contohnya adalah ini, saya belajar desain seperti ini, saya hanya lihat di YouTube ya, di YouTube dan di Google, kemudian dikembangkan dengan menggunakan kreativitas otak kita tentunya. Dan alhamdulillahnya saya bisa melakukan itu dalam waktu yang cukup singkat, nggak sampai 1 tahun, saya sudah menerima banyak project, alhamdulillah, untuk membuat interior, desain interiornya. Nah, salah satu contohnya adalah sekarang saya sedang buat ini. Jadi ini adalah backdrop TV ya, kebanyakan ruang keluarga atau ruang living room itu adalah backdrop TV-nya tuh banyak ya. Paling utama tuh di situ gitu, karena kan memang itu menjadi sebuah pusat perhatian, di mana dalam ruang tamu yang besar itu ada layar TV yang besar juga. Nah, supaya lebih indah itu maka di belakangnya dibuat backdropnya. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah sebuah rumah dengan ruangan living room yang nggak terlalu besar juga, tapi karena di sini dia pengen rapi maka dibuat backdrop seperti ini. Nih, ini saya modeling sendiri menggunakan aplikasi apa bang? Saya menggunakan aplikasi SketchUp 2021 dan sudah selesai untuk modelingnya. Jadi ini desain original dari saya dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan ruangan. Di sini ada kabinet ya, kabinet bawah untuk meletakkan barang-barang dan juga perintilan-perintilan ya, yang kaitannya dengan entertainment. Misalkan di sini ada soundbar ya, ada vas untuk keindahan gitu ya. Ada misalkan kalau misalkan kalian punya konsol game ya, bisa dimasukkan di sini. Dan kalau misalnya kita mau pakai sound lagi, subwoofer bisa dimasukkan ke dalam sini, atau di sebelahnya sini itu masih muat. Tapi karena di sini nggak ada request khusus ya saya buat seperti ini saja. Lalu di bagian kanan kirinya supaya nggak kosong, dan si klien juga minta supaya ada ruang penyimpanannya yang lebih sebagai hiasan juga tentunya, maka di sini saya buatkan 2 buah almari rak ya. Sebenarnya ini rak, cuman ketika udah jadi, udah kita render, udah jadi hasilnya, si klien minta supaya ada kacanya, maka ini ditutup pakai pintu kaca dan ya jadi kelihatan seperti lemari. Nanti untuk eksekusinya realnya nanti dari vendornya yang akan melakukan itu. Nah, seperti ini contohnya, ketika sudah dirender hasilnya seperti ini. Di render menggunakan apa bang? Rendernya menggunakan aplikasi V-Ray. Nah, ini dia hasil renderannya. Belum selesai sih, ini kita bisa tuning lagi untuk exposure, value exposure, kemudian saturasi, kontras, segala macam kita bisa atur lagi di sini. Tapi di sini udah cukup oke, gambarnya seperti ini. Nih, seperti itu. Nah, dalam menggunakan aplikasi ini saya menggunakan YouTube, full tutorial dari YouTube. Nah, di situ banyak banget channel-channel YouTube yang bahas tentang dunia interior. Sepertinya channelnya Aris Santos Niko itu banyak ya tutorialnya, saya sering ikuti di situ. Kemudian untuk pas rendernya saya juga ikuti itu channelnya Datok Channel ya.
dan alhamdulillahnya bisa saya mengaplikasikannya, dan kebanyakan, bukan beberapa, tapi ya hampir semuanya itu melihat desain yang saya buat, alhamdulillahnya mereka suka, dan vendor pun juga suka. Karena ketika si klien itu atau yang punya rumah, yang punya bangunan itu sudah fix dengan desain yang telah dibuat, maka si vendor pembuat atau kontraktor pembuat kabinet itu atau barang itu, dia juga lebih cepat gitu ya. Jadi nggak perlu banyak revisi lagi. Jadi revisinya itu revisi di desain. Kalau misalkan klien nggak suka, revisinya di revisi desain. Jadi itu lebih gampang bagi si kontraktor atau pembuat vendor itu untuk membuat kitchen set atau ya furniture seperti ini. Nah, karena sebelumnya saya pernah dapat cerita juga dari teman saya yang punya vendor seperti ini, vendor furniture. Jadi ketika tanpa desain ya, jadi langsung dari orang klien langsung ke kontraktornya, ketika sudah dibuat jadi, kliennya itu ternyata nggak puas, minta direvisi, ditambahi, direvisi sesuai dengan permintaan klien, misalkan dari warnanya ya direvisi, lalu ada coba kalau misalkan ditambahin lagi. Nah, jadi bertambah terus, dan itu yang menyebabkan waktunya itu nggak efektif. Kita ketahui bahwa kontraktor itu perlu bayar kuli, kemudian operasionalnya juga perlu, semakin lama waktunya maka akan semakin nggak worth it bagi si kontraktor. Jadi memang si kontraktor dalam hal ini dia lebih memilih menggunakan desain. Dalam ini saya membuat desainnya. Karena apa? Kalau misalkan ada revisi, maka yang direvisi desainnya, dan itu biayanya lebih murah daripada si kontraktor harus merevisi barang yang udah jadi di situ, ditempel kemudian ditambahin lagi, diubah, dikurangi gitu. Itu sangat tidak worth it bagi si vendornya. Lalu berapa harga dari desain itu? Nah, ini tergantung dari desainernya juga ya. Kebetulan di sini saya memposisikan diri saya masih sebagai yang baru belajar gitu, masih dalam tahap belajar, bukan yang udah tinggi banget gitu ya, masih dalam proses tahap belajar. Jadi harga per desain yang saya berikan ke vendor itu pun juga ya masih dalam kategori batas yang bisa dibilang nggak mahal lah, terjangkau gitu, terjangkau. Kalau misalkan teman-teman pengen didesainkan, ya silakan hubungi saya di sosmed saya, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Di situ harganya biasanya 25.000 per meter persegi ya, 25.000 rupiah per meter persegi. Nanti untuk lanjutnya tinggal di pribadi saja, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Oke, jadi seperti itu. Dalam video ini saya ceritakan saya adalah seorang desainer interior dan masih dalam proses tahap belajar. Saya nggak memungkiri itu. Saya udah punya banyak portofolio di sini, hampir ada sekitar 50 proyekan, 50 desainan yang sudah saya buat dan sudah benar-benar udah direalisasikan di rumah-rumah dan juga di tempat-tempat kayak misalnya kantor dan segala macam. Itu saja ya untuk cerita kali ini di malam hari ini. Itu saja untuk ceritanya. Semoga bisa menginspirasi bagi kalian. Terima kasih. Jangan lupa klik like, dan dislike kalau suka. Kalau misalkan mau bantu saya, support, dukung saya untuk terus membuat channel, untuk terus membuat konten yang semoga bermanfaat ke depannya, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah. Di situ ada link Saverianya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.